Belum. Podcast ini kemarin tuh aku sibuk ini Kak, sibuk penelusuran eh apa kayak nyari-nyari gitulah makhluk astral plus sejarah. Jadi podcastnya vakum. Rencananya nanti bulan-bulan bulan 3 atau awal bulan 4 ini kita mulai lagi Oh, gitu. Yang udah ja- kemarin podcast bareng tuh Aliando. Siapa ya? Lupa aku bintang tamu yang lain. oh jadi bisa 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 ngeramal juga di tarot gitu, tarot. Iya dulu aku naiknya gara-gara ngeramal awalnya. Oh, coba aku orangnya seperti apa? Ya itu tadi kan udah gue jelasin. Cuma sok-sok kuat doang. Jadi gini nih, kadang-kadang nih guys ya kalian tuh harus tahu, maksudnya kita nggak bisa tahu sih isi hati orang, tapi kalian harus menjaga karena kita tidak pernah tahu kuat dan tidaknya mental seseorang. Karena dengan karakternya dia yang seperti ini, jatuhnya bukan sebuah tabiat, tapi sifatnya itu bukan karakter dan tabiat kan berbeda ya. Karakter itu kan berdasarkan situasi, lingkungan. Kalau tabiat itu kan lahiriah. Nah, jadi kalau misalkan dia ini aku bilang seperti ini itu ada kerasnya dia, ada sakitnya dia, traumanya dia, dan dia tidak pernah malu untuk meminta maaf. Ya, karena memang tabiatnya dia seperti itu, tetapi sifatnya itu terbentuk yang kayak berdasarkan dia di entertain aja. Dia harus seperti ini karena memang dia di dunia seperti ini. Tapi anak ini kelihatannya kuat, padahal dia sering banyak sakit hati dan nangisnya tapi ditahan sendiri karena ada traumatik masa lampau yang dia rasa percuma gue mau berbuat apapun tetap orang bakal lihat gue salah dan gue tidak akan menceritakan apapun kesedihan yang gue rasain karena gue takut orang-orang gak suka sama gue malah nginjek-nginjek gue. Tapi tipikal orang yang positifnya dia tuh gak tidak suka, maksudnya kayak apa yang terjadi ya udah selesai, aku nggak mau inget-inget itu, aku nggak mau ini itu. Tapi kalau aku rasa mengecewakan aku bakal berusaha untuk baik-baik saja dan tetap biasa-biasa saja selagi aku tidak dihancurkan secara fisik dan mental. Dia lebih ke situ sih arahnya. Makanya aku bilang pada dasarnya baik. Cuman itu tadi mudah eh, apa ya? Mudah terprovokasi oleh netizen itu tadi. Tapi kadang-kadang netizen ini kan bertubi-tubi ya. Jadi maksudnya kayak kita yang awalnya pengen gak percaya jadi kebawa juga suasana gitu. Hmm, Makanya udah lu bener-bener. fokus. Gue kasih tau lu fokus, lu cakep, lu ganteng, attitude lu baik. Tapi gue nggak mau berbicara berdasarkan yang di depan kamera ya. Pasti kan ada namanya entertain kan pasti ada ya bumbu-bumbunya lah sedikit. Kalau soal attitude kayak gitu. Udah sih. Kalau kalau misalkan ngebahas malah masalah attitude saya, Hmm. attitude saya dari 1 sampai 10 berapa? Di mana? Kalau kalau misalkan penilaian dari Ya di, attitude di, di, di dunia nyata atau sosial media? dunia nyata, Dunia nyata 9. serius. Dunia nyata 9. Kalau Ya, di dunia maya, 5. karena ituan banget Ya, ya. lu harus enggak, lu harus memang memang lu harus mengkonsep seperti itu. Sama kayak gue, sama kayak gue misalkan gini nih, si anak-anak ini tuh beda. Yang lain tuh bisa begini. Si Jordan ini tipikalnya aku rasa orangnya berani. Kalau Feby orangnya nekat, ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang, kok si Jordan begini begini begini, karena memang dia tuh tipikal orang yang dia tidak mau membangun image yang terlalu A B C D E. Jadi maksudnya sebenarnya semuanya tiga-tiganya antara kamu, Mama Eva, eh, Kak Feby. Kalau dibilang, oh mereka orang baik, aku rasa mereka tuh bukan orang baik tiga-tiganya. Tapi setidaknya mereka itu tidak munafik dengan berpura-pura baik agar dipandang baik. Ya udah terserah lu mau nilai gue kayak apa. Selagi lu tidak menyerang ranah pribadi pekerjaan dan juga keluarga gue bakal diem. Sebenarnya kalian tiga-tiganya seperti itu. Cuman di depan, ya kita bahas lagi lah di konten. Netizen suka apa ya itu lakuin aja. Kalau gue lanjutin terus, ngapain? Toh cuan Bener. kan? Ah, Realistis dok. Toh cuan kan? Dari berita cuan. endorsement, engagement naik. Hmm. Kalau aku lanjutin terus ngapain? Tapi kalau saya itu sebenarnya kalau misalkan bisa menghasilkan uang terus-terusan, kalau saya udah nggak nyaman, saya nggak bisa dilanjutin, nggak bisa. Iya ngerti, karena ngomong ngomong yang tadi, ngomong tadi.
kamu punya prinsip dan traumatik. Nah kalau udah prinsip sama traumatik, prinsipnya dia udah kuat, traumatiknya dia mendalam, udah dia ini kerjanya pakai feel. Memang tetap profesional, tetap profesional. Tapi maksudnya profesional dalam artian ya udah kita bisa bareng di sosial media, tapi begitu gua nggak suka ya udah di real life-nya kita masing-masing. Kayak gitu. Itu balik prinsip dan itu tadi. Udah percaya deh sama gue, Feby tuh baik. Feby tuh peduli sama lu. Dia tuh kelihatan orangnya. Dia tuh memang keras banget, tapi kerasnya dia ada dasarnya. Gitu. Bener. Dan itu juga saya mengalaminya itu pas dia cerita masalah kekeluargaannya begini. Oh, jadi begini. Jadi ada benarnya juga ini masalah ini. Makanya pas aku kemarin ada something dari nyokapnya, jadi aku pelajari nih. Ini omongan si Feby benar atau enggak? Oh, ternyata ada benarnya juga. Nah, seperti itu. Kebanyakan benarnya tuh banyak. Benernya tuh banyak masalah kekeluargaannya, terutama buat nyokapnya. Banyak banget, benernya banyak banget emang. Gitu. Udah deh percaya sama gue. Lu tuh baik. Dah. Feby baik. Mami baik. Aku juga nggak bisa memaksakan untuk lu jangan seperti itu lu begini. Karena tadi lu punya traumatik. Dan traumatik itu kita nggak bisa siapapun. Harus dari diri sendiri. Kalau orang yang kelihatannya aja cuek padahal pemikir, tapi dia gengsi untuk ngomong kayak misalkan nih, kayak anggaplah misalkan pacaran atau misalkan adik kakaan deh, misalkan antara lu sama gue misalkan. Kita kasih contoh. Dek, udah makan. Dia nggak bisa nanya-nanya kayak gitu, nggak bisa. Dia ada actionnya aja langsung tak 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 tanpa nanya taruh nih makanan makan. Tapi begitu tidak dihargain pasti dia rela untuk ya udah ini makanan nggak harga gue buang aja daripada gue sakit hati ngeliat udah beliin dulu gitu loh. Udah gitu. Dia banyak actionnya. Jadi kalau kalian dapat pacar yang kayak begini-begini, aku rasa ya Mendingan udahan ya. nggak gitu juga. Wah, kan tuh dia overthinking si Jordan ini nih kadang-kadang suka memancing emosi netizen. Masa halo Abi Manyu. Terus maunya gimana? Ya kayak gitu maksud gue. Ya beruntung dia ada banyak actionnya. Tapi jeleknya ada gengsinya Jordan gitu loh. Ngerti gak sih? Gengsi lu tuh tinggi banget. Masa? Apa? Gila ya Jordan ya. Tapi beneran tau gak, lu kurus deh. Kalau sekarang nge-gym kan? Kenapa lu mikirin apa sih? Coba cerita dulu sama dedekmu yang lucu BKT dan tidak sombong ini. Jangan di sinilah ceritanya. Terus cerita di mana? Nanti aja lah. Ini kan kita udah mengungkapkan semuanya di sini, ya kan? Nanti next di mana gitu kan? Jangan kita bongkar semuanya biar netizen tuh penasaran. Siapa sih sebenarnya Jordan Ali gitu. Oh iya bener. Gue tau banget ya Jordan ya. Tapi ya begitulah. Ayo, ya adalah. Ya sebenarnya sih gini, kayak sebenarnya kenapa saya tuh kebanyakan emosi, mungkin dalam hidup saya tuh jarang banget dulu yang namanya di dunia entertain itu saya jarang banget yang namanya dibully. Heeh. Nah, masuk ke sini ya saya nggak terima gitu loh. Lu boleh katakan kalau gue tuh mau Ngelek lagi. yang sesuai fakta. Kalau misalkan tidak ada faktanya, ya ngelek. Dah, aman. Udah aman. Jangan mengucapkan seperti itu gitu loh. Kalau misalkan saya diajakin berdebat sama netizen, hayo, saya orangnya jujur apa adanya. Lu mau tanya tentang apa, tentang waktu hubungan gua sama dia gitu loh. Mau korek-korek masalah apa gitu. Kalau misalkan ada buktinya, saya dibeliin ini, saya dibeliin itu, nggak jadi masalah. Oke, saya fair. Emang kenapa kalau gua mau kondok kenapa? Iya, gue dibeliin ini, gini. Gue orangnya fair Ya gitu udah loh. tarik nafas dulu. Abangku, ambil air minum dulu lah. Minum dulu nanti baru kita cerita lagi. Chat minum dulu. Nih kalau dia udah kayak gini nih, udah alamat. Aduh, nama gue ke bawah-bawah. Gue berusaha untuk memediasi ya netizen ya. Lu ada gila-gilanya ya. Netizen Indonesia kan ada stres-stresnya.
Ya udah sih gitu aja sih sebenarnya, pengen cerita-cerita masalah itu aja sih. Jadi biar biar netizen tuh lebih lebih bijak lagi menilai orang tuh seperti apa. Cuma sebenarnya saya sih sebenarnya tidak tidak mau kalian pikiran tidak mau kalian tuh memikirkan oh ya harus Jordan orangnya baik begini, enggak. Sebenarnya kalian kenapa sikap saya kalian mesti harus baca gitu loh. Udah, Jangan mentang intinya jadi intinya intinya gini. ngomongnya Intinya kalau kata gue ya, kita nggak bisa kayak gitu. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Tuhan aja nih, ya kan? Tuhan aja ibaratnya yang menciptakan semua, kita nggak jauh dari fitnah mulut manusia. Kadang-kadang manusia nih dikasih ujian, pakai ngomong sama Tuhan, itu Tuhan nggak sayangnya sama kita. Itu kan udah bagian dari fitnah kan? Padahal Tuhan sayang banget, makanya lu diuji. Ya apalagi manusia yang nggak akan pernah jauh dari mulut-mulut orang-orang yang jelas nggak suka sama Jordan gitu loh, sama kakak gitu maksud aku. Jadi kayak udahlah, kita tuh hidup di sosial media, kita hidup di zaman yang kita miskin dikatain, kaya dimanfaatin, terkenal dibilang so ah, artis, terkenal dibilang kurang pergaulan, kuper. Ya udah, ngapain lu pusingin? Intinya lu harus memperbaiki, terserah mau netizen mau menilai lu baik tidak baik, terserah. Yang penting hubungan lu sama Kak Feby, hubungan lu sama Mami, hubungan lu sama yang lain-lain aman. Selesai. Netizen mau ngomong apa terserah mereka. Atau mereka yang memberikan kita rezeki dan ladang penghasilan. Ya udah biarin aja, cuekin aja, ngapain. Kadang-kadang suka suka ini, suka nguras-nguras energi sendiri nggak sih Jordan? Aneh kan? Dia tuh tipikal orang yang cuek tapi apa aja dipikirin soalnya. Jadi kalian bener, bener, bener banget, bener. Saya itu sebenarnya masalah sepele aja sedikit aja. Itu tuh saya selalu mikirnya tuh terlalu too much gitu loh. ini nanti nanti nih udah selesai live aja misalkan sama gue, walaupun gue baru pertama kali ngobrol sama dia. Pertama kali ini aja dia nanti pasti dia udah cerita nih. Nanti ujung-ujungnya selesai live dia mikir, ih tadi gue ada nggak ya? Gue nyampein cerita yang salah. Gue salah nggak ya ngomong begini? Sampai sekecil itu gitu loh. Maksudnya nih anak mentalnya udah dibilang, mentalnya udah sempat hancur, sekarang lagi perbaikan. Jangan jangan kalian kasih beban-beban yang aku rasa bisa bikin dia stres lagi gitu loh. Udah cukup urusan dia sama Mami sama Kak Feby aja.